Mengisi waktu luang dengan hewan peliharaan memang menyenangkan. Nah, saat ini saya lagi main sama Blacky nih, tapi Blacky bukan punya saya, melainkan anjing yang tinggal di kampus. Tahukah Sobat TPUI kalau banyak anjing yang tinggal di kampus? Nah, anjing ini merupakan salah satu hewan domestik yang banyak ditemukan di lingkungan kampus selain kucing tentunya. Nah, kita akan ngobrol dengan mahasiswa yang peduli sama mereka. Kita akan ngobrol bersama Petify Project. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya Noto Santi di Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Menyusuri hutan UI, menjemput anak anjing. Dipimpin tim Petify ID, mereka menangkap anak anjing yang tinggal di sana. 3 wangi 4 mahasiswa UI Petify ID ingin mengajak warga UI untuk peduli pada kucing dan anjing yang tinggal di kampus. Siapa tahu dia mau adopt. Saat ini saya sudah bersama Tias dan Yusuf dari Petify Project. Nah, kira-kira Tias bisa diceritain nggak kira-kira Petify Project itu apa sih? Kami dari tim Petify Project. Kami berempat sebenarnya, ada saya, ada Yusuf, ada Almas, dan ada Cao. Itu semuanya anak Universitas Indonesia 2014. Proyek kami itu rencana awalnya pengen buat mediasi. Kita ingin memediasi antara shelter dengan masyarakat. Jadi rencananya adalah kita ingin membuka proyek untuk menyalurkan hewan-hewan yang siap adopsi di shelter untuk diadopsi oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang ingin adopsi di shelter bisa melalui kami. Terus kira-kira adopsi itu terbuka buat papi saja atau buat mereka juga? Karena pas ngelihat sosial medianya ternyata masih bisa buka adopsi juga. Awalnya tuh kita benar-benar fokus sama papis, karena waktu itu kita pernah bilang ke bapak penjaga satpam, Pak, ini kalau misal yang gede dia ada bagaimana? Kata bapaknya, kalau bisa jangan mbak, gitu. Kalau bisa jangan. Kenapa? Karena mereka udah di sini sejak lama, bahkan sebelum saya masuk UI pun mereka sudah ada di sini ya. Kurang lebih mereka 6 tahun ada di UI gitu kan. Terus bapaknya yang jaga tuh udah sayang sama anjing-anjingnya, terus anjingnya juga udah bantu jaga posnya itu udah solid lah sama satpamnya. Jadi gitu, kalau bisa yang induk jangan di open adopt gitu, biar di sini aja jaga gitu. Oke. Buat berikutnya, selain tadi udah cek kesehatan, terus ada open donasi juga, di steril juga, apa yang sedang dilakukan sama teman-teman Petify Project untuk kelangsungan proyeknya? Ya sebenarnya kami juga pengen kampanye kita terus berlanjut dengan cara-cara yang tetap kreatif ya. Dan juga tetap pengen supaya donasi juga berjalan. Ya, jadi kami memutuskan untuk bikin merchandise. Merchandise-nya ini bisa dicek di lini masa di Instagram dan juga di Line. Yang kebetulan kami sudah membuat merchandise dalam bentuk tote bag dan notebook. Itu desainnya semua buatan anggota kami, Cao. Yang kebetulan ya bagus sih desainnya, saya bisa desain yang semuanya tentang campaign tentang bahwa teman kita nih anjing dan kucing juga teman kita gitu. Jadi ya hidup berdampingan dengan kucing dan anjing. Berarti dananya akan dipakai untuk biaya operasional? Iya, kedepannya semua dananya akan dipakai untuk operasional. Kira-kira ada rencana apa sih kedepannya nih? Mungkin ada anjing lain yang mau disteril lagi, atau ada cek kesehatan berikutnya atau gimana? Iya, pasti untuk steril kita akan coba untuk lebih konsisten. Karena ini kan juga semua bantuan dari teman-teman komunitas lain seperti GSI dan lain sebagainya, dan juga para donatur. Jadi supaya nanti bisa lebih bertanggung jawab juga dalam penggunaan dananya. Dan kemudian website kami, karena itu memang cita-cita besar supaya nanti kedepannya bisa benar-benar menyalurkan hewan-hewan dari shelter ke tangan adopter, sehingga dibutuhkan web developer atau mungkin IT yang lebih jago daripada kami di sini. Ya nanti mungkin kedepannya itu yang kita butuh. Ya, bantu website-nya itu. Betul. Berarti ke depan rencana besarnya adalah mau bikin website itu juga. Iya. Oke. Terus sama satu lagi, anjingnya ada di sini nih, tapi mungkin teman-teman lebih sering familiar lihat kucing ya. Kalau anjingnya bisa ditemuin di mana sih? Kalau emang mereka mau ngeliat nih, sebenarnya ada kok di kucing, ada anjing kok di UI. Mereka ini ada di mana aja sih? Mungkin. Yes. Jadi anjing-anjing UI itu tersebar di beberapa pos. Ada yang namanya pos Pimpro, itu anjingnya banyak, suka bergerombol, dan
jenisnya tuh tipikal yang anjing-anjing rambutnya panjang gitu, jadi terrier campuran gitu. Nah itu ada di pos Pimpro. Pos Pimpro tuh ada di mana sih? Pasti orang masih asing dengan Pimpro gitu. Pimpro tuh di belakang Pusdiwa UI, jadi gedung Pusdiwa UI atau di belakang Fakultas Teknik UI. Ya di antara teknik sama Pusdiwa itu ada gedung Pimpro namanya. Terus ada juga anjing PLK, itu di pos PLK di gedung biru belakang Pondok Cina, stasiun Pondok Cina. Itu ada gedung biru PLK, itu juga ada anjing kira-kira 7 kalau nggak salah anjing di sana. Terus ada juga di vokasi UI itu ada 3 anjing dan itu memang anjing satpam gitu deh. Jadi insya Allah anjing-anjing UI itu semuanya aman, nggak ada yang galak, nggak ada yang bakal gigit gitu, iya membahayakan enggak, semuanya jinak dan baik-baik gitu. Asal kita juga memperlakukan mereka dengan baik. Oh iya, gimana tanggapan masyarakat UI soal program ini? Sejauh ini semuanya mendukung ya. Jadi PLK yang semula kami takut nih, PLK takutnya kan kita ngurusin anjing ya. Jadi kan itu sedikit sensitif, takutnya nanti dikira kita sebagai pemicu orang-orang buang anjing ke UI gitu kan. Jadi khawatirnya seperti itu. Tapi ternyata setelah kami ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak PLK, ternyata mereka sangat mendukung kami. Bahkan ketika acara volunteering pun kami dibantu dengan dibukakan akses, pintu akses. Bapaknya juga bantu kami masuk, keluar masuk, masukin anjing gitu kan. Itu terus dari dosen kami pun didukung dengan dosen sosiologi FISIP UI ya Mbak Mutia. Jadi dosen-dosen muda FISIP juga mendukung kami. Gimana kalau mau membantu atau donasi? Oh iya. Adakah caranya mungkin? Ya, untuk donasi berupa pakan, yang berupa pakan langsung atau berupa pakaian bekas, handuk bekas, bisa ke kontak person di IG @petifyid. Terus kemudian untuk uang juga bisa kontak Petify ID untuk tanya CP rekening. Terus habis itu donasi juga bisa lewat beli merchandise kami ya Cup ya. Itu juga bisa membeli sekaligus berdonasi sekaligus campaign, karena di tote bag dan di notebooknya juga ada campaign untuk hidup berdampingan dengan hewan. Peduli sama mereka. Iya. Kalau tadi sudah ngomongin soal anjing, kira-kira kalau kucing ada penanganan khusus nggak dari Petify ID kayak gimana? Sebenarnya pada dasarnya hampir mirip ya, karena melihat kondisinya yang sudah overpopulasi, pasti nanti solusinya adalah dengan cara sterilisasi. Dan kalau kucing sudah jamak di komunitas-komunitas pecinta kucing itu yang namanya TNR, jadi Trap, Neuter, and Release. Jadi nanti langkah-langkahnya ada kucing seolah-olah seperti dijebak, mungkin dengan pancingan makanan, kemudian masuk ke kandang, kemudian dibawa ke dokter untuk pemeriksaan dan steril, kemudian dilepaskan lagi. Jadi sebenarnya konsepnya sama, cuman mungkin memang orang beranggapan kucing lebih sulit ditangkap ya, karena mereka kan lebih banyak dan ya tersebar di mana-mana. Gitu. Kalau nggak salah waktu donasinya selain makanan anjing, tapi ada makanan kucing juga. Nah itu kira-kira makanan kucingnya dikasih ke merekanya, Bagaimana didistribusikannya betul, kira-kira gimana distribusi? Itu kami lihat seberapa banyak kucing di UI yang mungkin banyak tapi sedikit yang mengurus gitu ya. Kalau misal di fakultas kami lihat ada psikologi, ada FISIP, ada FIB, itu kan sudah ada komunitasnya dan sudah ada orang-orang yang memang ngurus kucing gitu. Sering kami menerima laporan ada kucing di perpustakaan, ada kucing di asrama nih, banyak kucingnya tapi nggak ada yang ngasih makan gitu. Nah itu bisa lewat kami, jadi kami yang menerima donasi cat food akan kami distribusikan ke tempat-tempat tersebut. Kira-kira kalau misalnya kucing nih ada tandanya nggak kalau dia tuh sudah bagian dari proyek kalian gitu? Yang sudah disteril, biasanya di tempat steril sudah ada yang memberikan ear tip atau potongan sedikit di telinganya. Itu tandanya kucingnya Saya sudah pernah nemuin disteril. nih kucing di sini berarti itu sudah disteril ya? Kalau Iya sudah disteril. ada tanda di kupingnya kayak Iya, digunting. ada gitu. supikan Iya, sedikit di betul. ujung kupingnya, itu sudah Itu disteril. berarti sudah disteril. Oke. Jadi kalau misalnya tadinya ini mau bukan disterilkan, tadinya ini mau ditangkap, dibersihkan dari UI, mereka akan ditaruh di shelter, di kampung atau Itu yang sebenarnya jadi permasalahan, bahwa dulu tuh sempat ada kasus yang sama, Iya, sweeping betul, anjing, dan sweeping. ternyata setelah kami cari tahu dari pihak beberapa komunitas yang ternyata membantu UI, itu anjingnya tuh direlokasikan, bilangnya direlokasikan, tetapi kasarnya relokasi adalah
memindahkan anjing dari UI ke tempat lain. Udah. Padahal memindahkan itu secara nggak langsung adalah dibuang. Jadi anjingnya tuh bukan ditaruh bukan ke shelter direlokasi ke atau- shelter atau mana, tapi dibuang. Direlokasi kan kita nggak tahu relokasinya kemana gitu. Apa ya, dikeluarkan dari UI gitu. Keluarkan dari UI. Iya. Oke. Dan itu kan juga bukan solusi. Betul. Mungkin solusi buat UI tapi kan bukan solusi buat Betul. tempat Malah makan. jadi lebih terlantar lagi di Iya, luar. betul. Oke. Semoga kepedulian ini bisa jadi contoh ya, bukan cuma buat lingkungan kampus aja, tapi juga menyebar lebih luas lagi. Nah, sekian episode Ngopi kali ini. Saya Nafa Konstanti beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di episode Ngopi berikutnya.